18 Maret 1982, nomor peserta PPG 201500953911, nomor induk mahasiswa PPG 952020423. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Angkatan 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan video layanan konseling individu dengan pendekatan konseling singkat berfokus solusi SFTT. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Nak Susi ya? Silakan duduk nak. Silakan duduk. Bagaimana? Oh, kemarin yang itu ya? Susi yang kemarin ya ibu ya? Iya. Oh, ya ingat-ingat. Gimana? Ada yang bisa dibantu mungkin? Iya Bu. Kan Susi udah kelas 11. Tapi kan biayanya apa ya, kurang gitu. Iya. Terus juga sama punya adik juga jadinya bingung. Makanya ibu nggak apa-apa kuliah, tapi kalau bisa biayanya biaya sendiri. Nah kan bingung gimana, jadi pengen aku konsultasi ke ibu. Bentar, ini ya sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, boleh ya ibu tanya-tanya dulu sebentar gitu ya. Nah, kita santai saja, kita lihat saja, Susi nggak usah takut gitu ya. Kita bikin enak, kita bikin suasana santai gitu ya. Gimana Susi kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah sehat ya. Tadi kesini sama siapa? sama Sama teman-teman, tapi teman ada kegiatan yang lain. Oh, jadi Susi kesini datang sendiri gitu ya. Gimana? Sebelumnya Susi pernah datang ke ruangan ini atau belum? Belum pernah ya. Baru kali ini ya. Gimana? Apa namanya? Suasananya seperti apa ruangan ini? ya nyaman. Nyaman, Terus adem, enak cerita. enak buat cerita. Oke, ya memang seperti itu ya. Jadi ruangan kita dibikin seperti ini biar ya seperti Susi itu juga nyaman, enak, merasa betah gitu ya kalau mau istilahnya pengen konsultasi gitu. Oke, tadi di awal Susi mengatakan sedang bingung gitu ya, Iya. galau, sedang bingung. Kalau boleh Putri tanya, kira-kira galaunya Susi itu di level berapa? Itu tinggi. Ini saja, misalnya ini ya, ibu mengumpamakan gitu ya. Susi itu merasa sedang galaunya itu ibu umpamakan level 1 itu Susi merasa nyaman gitu ya, enggak bingung gitu ya. Nah di level 10 itu Susi merasa sangat bingung gitu ya. Nah itu kira-kira antara rentang 1 sampai dengan 10 gitu ya. Itu kira-kira Susi ada di level berapa? 9. Wah, berarti anu sekali ini ya, pusing, jadi bener-bener pusing sekali gitu ya, galau sekali. Iya, soalnya Susi mikirnya walaupun masuk kelas 11 kan harus dipersiapin dari sekarang biar nanti masuknya juga bagus. Iya, betul sekali. Apa yang Susi rencanakan itu benar-benar sangat bagus sekali. Jadi masuk kelas 11 sudah mulai persiapan untuk merencanakan masa depan. Jadi nanti di kelas 12-nya itu tidak bingung gitu ya. Itu sudah langkah yang sangat bagus sekali. Tadi Susi mengatakan levelnya di 9 gitu ya. Coba ceritakan sampai kayaknya level 9 itu benar-benar sangat luar biasa pusingnya gitu ya, luar biasa galaunya gitu. Coba kira-kira itu pengen tahu secara detail yang sedang Susi rasakan, kenapa kebingungannya di level 9.
itu seperti apa? Coba ceritakan sama Ibu Rina. Pertama kan karena orang tua, terus ekonomi, terus yang ketiga itu Susi nggak terlalu pintar di akademik, kayak misalkan di matematika, fisika kayak gitu. Nah, kalau misalkan harus misalkan beasiswa kayak bidik misi, SBMPTN itu kan harus pintar ya Bu. Tapi Susi kan enggak, jadinya bingung gitu, Bingung sekali. sementara pengennya masuk unitnya yang gitu, Ya, bagus. oke. Jadi kebingungan yang pertama itu tadi karena Susi Orang orang tua tua, kebingungan yang kedua karena ekonomi, yang kebingungan yang ketiga karena memang dari segi prestasi itu tidak atau kurang gitu ya. Oke, itu paham sekali. Memang kalau kondisi seperti itu kan memang kita bingung, sedangkan kita punya cita-cita yang sangat tinggi gitu ya. Nah sekarang kita tanya dulu sama Susi, keinginan Susi itu yang mau dituju kemana dulu? maksudnya universitas. Kalau misalkan bisa itu pengennya kayak Universitas Gadjah Mada, tapi kalau misalkan terlalu tinggi mungkin Universitas Negeri Semarang juga nggak apa-apa. Nah kalau dari sini dukungan orang tua seperti apa? Susi mengambil tempat di situ. Boleh aja, yang penting untuk biaya itu kalau bisa nyari sendiri gitu. Iya, nyari sendiri. Ya, tapi kan kalau misalkan masuknya bingung ya. Kalau boleh Rina tahu, kita ke belakang dulu gitu ya. Orang tua Susi Ya, pekerjaannya seperti apa? pekerjaannya sebagai wira swasta, Biar swastanya. kayak misalkan itu punya usaha pembuat toko, terus kadang juga bikin kayu kayak misalkan yang buat itu sih jendela Bu, tapi kan itu kayak tiri, jadi kalau misalkan Susi minta gitu kan nggak enak. Kalau mama Kalau mama ibu rumah tangga, nggak bekerja selain sebagai ibu rumah tangga, jadi nggak bekerja yang murni sebagai ibu rumah tangga, dan yang mencari nafkah selama ini hanya bapak. Sedangkan bapak posisinya bapak Bapak tiri. tiri. Kalau misalkan minta macam-macam kan gimana ya Bu, kurang enak ya. Ya ibu mulai memahami apa namanya keluh kesahnya gitu ya, mulai memahami. Sebelumnya pernah nggak Susi mengutarakan dengan orang tua Pernah permasalahan ini, kebingungannya Susi? enggak, cuma bilang pengen kuliah gitu. Terus jawaban orang tua seperti apa? Iya, kalau kata bapak itu kata diri iya nggak apa-apa, yang penting kalau dia sambil kerja, siapa tahu nanti bapak lagi nggak ada uang kan bisa pakai uang sendiri yang dari kerja itu. Tapi kalau mama itu beda lagi. Katanya kalau nggak bisa kuliah gimana, bisa aja. Nggak ada biayanya, kalau biaya sendiri sih nggak apa-apa. Jawaban orang tua seperti itu ya. Nah sekarang ditanya, kalau dari segi Susi sendiri setelah mendengar jawaban orang tua yang seperti itu, jadi bapak mengatakan silahkan kuliah tapi sambil bekerja, mama malah lebih cenderung ke bekerja saja gitu ya tadi ya yang Susi ungkapkan. Nah kalau dari segi Susi sendiri ada keinginan yang mana? Pengen kuliah, tapi kan tadi ada catatan dari bapak, silahkan kuliah tapi sambil bekerja. Nah itu kalau dari Susi sendiri gimana? Kalau pengennya itu kalau bisa kuliah, terus nanti kalau bisa ya Bu, bikin usaha gitu kan sedikit-sedikit, siapa tahu nanti pas
lulus kuliah udah bisa. gitu. Nah sekarang kalau dari segi usaha udah punya usaha apa? Kalau usaha itu sekarang belum, cuma sering bantu-bantu tantenya itu material bagaimana. Tapi kalau misalkan usaha itu udah punya rencana. Jadi baru direncanakan gitu ya untuk usahanya biar Susi itu bisa kuliah sambil punya penghasilan sendiri, jadi tidak terlalu memberatkan orang tua gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya ini kita bayangkan dulu ya, kalau misalnya Susi itu bekerja terus kuliah, kira-kira mampu tidak? Enggak. Gimana? Kan mungkin kalau kuliah itu benar ya Bu. Iya, kalau yang benar-benar fokus sama kuliah ya itu pasti pusing. Terus pengennya kalau misalkan usaha itu usaha sendiri, menurut Susi itu lebih ringan daripada kerja di tempat lain. Jadi apa namanya, istilahnya kita tidak ikut orang lain gitu ya. Nah makanya jadi kebingungan Susi itu kan di sini benar-benar galaunya level tinggi gitu ya, pengen kuliah, orang tua jawabannya seperti itu. Susi mengatakan pengen kuliah sambil kerja, tapi untuk pekerjaan juga belum ada gitu ya. Nah sekarang gini, kalau misalnya Susi kerja sambil kuliah sambil kerja, kira-kira bayangan Susi itu kira-kira kerjanya kerja apa? Pengennya kayak misalkan buka usaha itu kayak brand, kayak misalkan baju terus bikin model sendiri gitu, pakai merek sendiri gitu. Jadi pengennya seperti itu. Ya, Punya keahlian apa? iya. Kalau itu kan berarti kan harus membutuhkan keahlian gitu ya. Punya keahlian apa? Kalau menurut Susi dari kecil suka gambar, sering gambar-gambar baju juga, nggak terlalu bagus, tapi kalau misalnya buat kayak baju kayak gitu mungkin mampu. Terus Susi juga sering itu isi kayak misalkan latihan artistik gitu. Itu juga modal yang sangat bagus gitu. Untuk masalah biaya, insya Allah Susi kalau misalkan udah masuk kuliah bisa ada, insya Allah yang sekarang benar-benar bikin bingung itu caranya masuk ke universitasnya gitu. Kan nggak ada biayanya, kalau misalkan ada biayanya kan bisa langsung ini berapa juta masuk gitu. Ya. Kalau nggak ada kan harus ikut beasiswa ini dapat ini gitu. Lah rencananya untuk tadi yang Susi sampaikan, kalau biaya sudah ada gitu ya, berarti Susi untuk masuk kuliah tidak bisa dikatakan nggak pakai yang KIP gitu ya. Jadi gini, Ibu jelaskan tadi awal itu ya. Kuliah itu tadi kan Susi mengatakan juga di situ sedikit ada kebingungan masalah biaya gitu ya, karena kata Bapak kan harus sambil bekerja. Nah, di sini posisi Susi punya KIP enggak? Punya KIP ya. Berarti kalau kita itu punya KIP, itu nanti kan kita bisa manfaatkan KIP itu. Karena apa? KIP itu nanti bisa digunakan juga. Sekarang kan ada KIP kuliah gitu ya. Nanti kalau yang dulu itu kan namanya kan bidik misi gitu ya. Kalau yang sekarang itu kita menggunakan yang diupload itu adalah KIP. Nah itu nanti KIP itu bisa digunakan untuk kita bisa dikatakan biar tidak terlalu berat di dalam pembiayaan. Berarti bisa dikatakan untuk masalah KIP
atau masalah biaya bisa terselesaikan dengan KIP Susi gitu ya. Nah sekarang yang menjadi kebingungan di level 9 itu apa? Masuknya Bu, masuk ke unit. Masuknya gimana? Kayak misalkan daftar ke unitnya gitu. Daftar ke unitnya. Iya. Jadi jalur masuknya gitu ya. Iya. Oh, jadi Susi belum paham mengenai bagaimana sih Bu jalur masuk ke perguruan tinggi itu gitu, seperti itu. Iya. Benar atau enggak? Benar. Oh, jadi masih bingung cara masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Oke, berarti kita akan langsung fokus ke perguruan tingginya, masuknya itu seperti apa gini ya. Di perguruan tinggi negeri itu banyak sekali jalur yang bisa Susi lalui, seperti misalnya jalur yang paling awal itu biasanya jalur SNMPTN. Sudah pernah dengar ya? Jalur SNMPTN itu bisa dikatakan jalur seleksi tanpa tes, jadi melalui rapor gitu ya. Itu jalur yang pertama, itu masuknya lewat SNMPTN. Terus jalur yang kedua itu ada SBMPTN. Untuk yang tahun kemarin itu sebelum masuk ke SBMPTN atau mengikuti SBMPTN itu ada UTBK dulu gitu. Terus ada juga jalur UM, ujian mandiri gitu. Itu kalau masuk ke perguruan tinggi negeri. Tapi kan gini, untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu kan tidak hanya perguruan tinggi negeri saja. Jadi di situ ada juga yang perguruan tinggi negeri yang Islam. Biasanya lewat jalur SPAN PTKIN. Sudah pernah mendengar belum? Belum pernah ya, baru kali ini mendengar SPAN PTKIN gitu ya. Iya, karena memang kita juga efektivitas untuk konseling tentang itu atau bimbingan tentang itu kan jarang mungkin, jadi Susi belum pernah mengenal gitu ya yang namanya SPAN PTKIN. Selain jalur ke perguruan tinggi negeri, itu ada juga jalur yang perguruan tinggi negeri agama. Itu masuknya lewat jalur SPAN PTKIN. Ada juga yang politeknik. Itu politeknik itu jalur perguruan tinggi negeri sama, tapi yang politekniknya. Jadi di situ itu bisa dikatakan ke vokasinya, gitu. Di situ ada D3 ada, terus D4 ada. Itu jalur yang politeknik. Ada juga jalur yang selain itu semua ya, ada lewat yang ke kesehatan. Itu Poltekkes, namanya itu Sipenmaru Poltekkes Semarang, Sipenmaru Poltekkes di Jakarta. Nah di sini karena Susi kebingungan masuknya gitu ya, masuknya lewat jalur apa. Nah sekarang ibu tanya dulu, di sini Susi berkeinginan masuk kuliahnya itu ke UGM atau UNES. Tadi sudah menyampaikan seperti itu ya. Iya. Nah, kalau yang UGM dengan UNES itu berarti nanti secara otomatis Vivi itu masuknya jalur SNMPTN atau ikutnya itu yang jalur SNMPTN. Jadi seleksi nasional perguruan tinggi negeri. Paham sampai di sini? Jadi nanti ikutnya itu jalur yang SNMPTN. Nah, apakah di sini Susi tertarik masuk ke perguruan tinggi agama enggak? Enggak sama sekali ya. Berarti memang fokusnya itu nanti Vivi Susi akan masuk ke UGM atau UNES gitu ya. Nah, sekarang kita beri gambaran sekolahan kita itu kan paling banyak itu masuk di UNES, itu alumni kita
ini sebagai pengetahuan Susi gitu ya, alumni kita itu banyak masuk ke UNES. Dan pada saat kita masuk ke perguruan tinggi gitu ya, itu juga yang namanya alumni dari sekolahan tersebut itu menjadi salah satu bahan pertimbangan. Selain yang pertama itu adalah nilai Susi gitu ya, terus juga akreditasi sekolahnya, juga itu alumni itu menjadi bahan pertimbangan. Nah, selama ini sekolah kita gitu ya, Susi kan tahu sendiri ya. Jadi sekolah kita itu kan karena posisi di pinggiran gitu ya, alumni terbanyak kita itu ada di UNES. Jadi juga peluang masuk ke UGM itu juga sepertinya kecil. Toh tidak akan menutup kemungkinan kalau memang nilai kita itu mendukung gitu ya, kita akan bisa masuk ke UGM. Tapi itu tadi, alumni kita itu banyaknya di UNES, dan di UGM itu selama ini itu belum ada. Jadi 3 tahun bahkan 5 tahun terakhir ini gitu ya, alumni kita yang masuk ke UGM itu tidak ada. Nah, secara otomatis karena alumni di UGM itu tidak ada, nanti juga kesempatan atau peluang Susi untuk masuk UGM itu kecil. Paham sampai di sini? Paham. Coba kalau sudah mendengar keterangan dari Bu Trina yang seperti ini, Susi seperti apa? Kan kalau misalkan ikut seleksi SNMPTN itu bisa ikut seleksi 2 universitas nggak Bu? Bisa. Ya, kan pengennya nyoba dulu, siapa tahu ya, Siapa tahu bisa gitu ya. Nah, Bu Trina tetap memberikan gambaran kepada Susi gitu ya, bahwa di kita kan alumninya kan bisa dikatakan 5 tahun terakhir ini malah tidak ada gitu ya. Nanti Susi bisa memutuskan sendiri apakah saya itu memang tetap dengan pendirian saya akan masuk ke UGM lewat jalur SNPTN gitu ya, ataukah saya akan memikirkan universitas lain yang bisa dikatakan lebih ringan untuk kita ikut seleksinya. Nah, dari situ Susi bagaimana? Kalau misalkan Susi sendiri, kalau keinginan pengennya ke UGM, tapi kalau misalkan nggak bisa ya UNES juga nggak apa-apa, yang penting bisa kuliah gitu. Yang lebih bisa kuliah. Nah, di sini tadi dari penjelasan Bu Trina yang bisa dikatakan jalur masuknya kan tadi Bu Trina sudah menyampaikan seperti itu. Nah, Susi ada yang belum paham mengenai jalur yang di sebelah mana? Ada enggak? Yang itu ujian mandiri. Yang ujian mandiri masih bingung gitu ya? Tapi tetap tujuan utamanya kan pengen ke pengen ikut yang seleksi SNPTN ya, tujuan utamanya tetap pengen ikut itu Kalau ya. SNPTN itu kan dari rapor ya Bu? Iya betul. Minimal itu harus berapa nilai? Oke, nah jadi kalau minimal nilai rapot kita sendiri juga tidak tahu ya, karena itu adalah ada panitianya tersendiri. Jadi gini, sekolah itu hanya nanti mengirimkan data saja. Jadi mengirimkan data apa itu? Yaitu data nilai rapot dikirim ke panitia pusat, gitu ya. Itu nanti yang menyeleksi adalah panitia pusat, gitu. Yang menyeleksi panitia pusat. Jadi dari sekolah sendiri tidak bisa memberikan, bisa dikatakan, oh Susi nilai sekian pasti nanti akan terjaring, tidak. Karena apa? Karena di dalam panitia menentukan itu juga selain dari nilai juga akreditasi sekolah. Nah, yang tahun kemarin ini kakak-kakaknya Susi gitu ya, itu kan akreditasi sekolah kita itu kan A gitu ya. Nah, itu kita hanya masuk 40% gitu dari
jurusan IPA itu 40%, dari jurusan IPS itu 40%, dari jumlah semua keseluruhan. Nah, di situ kalau Susi istilahnya melihat sendiri gitu ya, mengira-ngira di situ apakah Susi masuk di dalam 40% sendiri itu kira-kira masuk atau enggak? Iya. Bisa ya? Optimis bisa ya? Nah, itu bagus. Jadi Susi optimis akan masuk ke dalam 40% itu gitu ya. Mudah-mudahan yang tahun ini, tahun 2021 ini tidak ada perubahan. Karena apa? Karena dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan. Yang tahun kemarin itu kita ada yang sekolah akreditasinya A itu 75% dari keseluruhan jurusan IPA. Sekarang jadi menurun hanya 40% dari jurusan IPA. Gitu. Nah, di sini makanya kenapa Ibu menanyakan seperti itu? Biar Susi itu ada istilahnya ada persiapan ini. Saya sih masuk enggak di 40% itu. Jadi Susi mengatakan masuk gitu ya. Jadi Susi optimis masuk di 40% itu sudah bagus sekali, sudah menjadi modal utama. Berarti nanti insya Allah Susi juga bisa ikut yang jalur SNMPTN. Mudah-mudahan kalau tidak ada pengurangan lagi gitu ya, karena kan setiap tahun kan selalu berubah informasinya gitu ya. Kita yang tahun ini kan belum tahu, biasanya itu tuh kan pada bulan-bulan sekitar bulan Februari baru ada informasi. Berarti nanti kalau SNMPTN itu kan misalkan udah lolos terus nanti ada registrasi juga. Ada registrasi. Nah, setelah dari keterangan yang Bu Trina sampaikan, kebingungannya ataukah masih bingung Sekarang atau masih apa? sekarang bingungnya di registrasi gitu. Lagi mikir dia persiapan buat registrasi itu. Bingungnya ke registrasinya. Jadi gini ya Sus ya, agar lebih enak Susi di dalam nanti menentukan, Susi pikirkan satu persatu dulu. Jangan langsung ke registrasi itu jangan, tapi pikirkan dulu satu persatu dulu. Dari kegalauan Susi tadi, Susi mengatakan galau di level 9 mengenai cara masuk ke perguruan tinggi negerinya gitu kan ya. Nah, sekarang dari konseling ini, dari keterangan yang Bu Trina sampaikan tadi, kebingungannya di level berapa sekarang? Ataukah masih di level 9 atau sudah mulai menurun? Menurun, kira-kira di level berapa? Udah bingungnya di level berapa kira-kira? Di level 3. Berarti sudah ada pemahaman gitu ya. Masuk perguruan tinggi itu seperti ini. Coba sampaikan Bu Trina pemahamannya seperti apa? Jadi nanti setelah di sini niatnya sih kan kalau SNMPTN dari rapot ya Bu. Ya. Ya, saya punya niatan buat menaikkan nilai. Terus itu yang pertama. Jadi nilai rapot ditingkatkan seperti itu ya. Oke. Terus yang kedua meyakinkan orang tua. Nah, soalnya orang tua kan khawatir untuk biaya. Nah, kan Bu Rina tadi bilang KIP kuliah. Ya, betul. Jadi nanti orang tua saya yakinkan insya Allah bisa. Apalagi ayah juga itu support. Terus yang kalau ketiganya itu insya Allah kalau Susi yakin insya Allah rezeki itu pasti ada kalau buat Susi. Jadi kalau buat biayanya nggak masalah. Jadi gini ya, pokoknya Susi tetap berniat pengen lanjut gitu ya. Tetap istilahnya sudah tidak bingung lagi masuknya seperti apa gitu ya. Dari segi biaya juga karena Susi punya KIP juga nggak bingung gitu ya. Terus yang ketiga dari Biaya bulanannya biaya bulanannya untuk kuliah
memang levelnya sekarang turunnya sudah Iya. drastis gitu ya. Sekarang tinggal mikirin gimana caranya biar nilainya bagus gitu. Oh ya, bagus sekali. Jadi apa namanya, setelah Susi tahu bagaimana cara masuk ke perguruan tinggi itu seperti itu gitu ya, yang mungkin tadi sampaikan, saingannya itu juga tidak mudah gitu ya, karena kita bersaingnya kan secara nasional nanti ya. Nah, di sini tadi Susi mengatakan ingin menaikkan nilainya gitu ya. Nah, selama ini untuk nilai-nilai seperti apa? Alhamdulillah bagus. Kemarin juga itu ya pas penilaian tengah semester. PPS ya. Itu Susi sempat berkomitmen sama diri sendiri. Kalau ini cuma nyoba-nyoba ya Iya. satu ya. Fisika kepengen dapat nilai 90, lebih bagus 90 ke atas. Kalau nggak dapat 90 nanti kasih uang ke ibu 100.000. Kan eman-eman ya Bu. Terus belajar, alhamdulillah dapat 100. Nah, kayak gitu. Itu baru nyoba, coba nanti kalau kita bisa dapat. Oke, bagus sekali, rencana yang luar biasa gitu ya. Jadi sekarang levelnya sudah menurun drastis. Mudah-mudahan nanti kedepannya juga sudah tidak bingung lagi gitu ya, karena kita sudah tahu cara masuknya seperti apa. Rencana Susi juga sudah matang sekali gitu ya. Bisa dikatakan dengan KIP kuliah, kemudahan KIP kuliah, Susi untuk masalah biaya sudah tidak bingung, untuk masalah nilai juga Susi sudah tidak memiliki kebingungan lagi. Nah, sekarang masih adakah yang menjadi kegalauannya, kebingungannya, masih ada nggak? Nggak, mungkin cukup. Mungkin kalau lain kali ada yang pengen dikonsultasikan lagi, nanti saya datang ke sini. Datang ke sini. Ya. Berarti untuk sementara ini Susi sudah bisa memutuskan harus bersikap seperti apa gitu ya. Memang itu bisa dikatakan tujuan dari konseling kita itu seperti itu. Jadi konseling itu bisa memutuskan sendiri apa yang harus dia lakukan. Jadi keputusan tersendiri itu akan benar-benar mantap nantinya. Itu tujuannya itu memang ke arah situ. Itu berarti untuk hari ini kira-kira cukup gitu ya. Nah, untuk hari ini cukup. Silakan nanti kalau misalnya Susi memiliki keluh kesah lagi, silakan jangan sungkan-sungkan untuk datang ke sini. Biarpun ini kan masa pandemi gitu ya, kita sekolahnya juga tidak setiap hari tapi dijadwal gitu ya. Tapi pada saat kita luring gitu ya, Susi bisa datang ke sini. Karena kalau kita komunikasi kok lewat WA gitu kan ya, lewat chat itu kan bisa dikatakan kurang mantep gitu ya. Nah, kita selain lewat WA, lewat chat, silakan kalau ada kesempatan luring, nanti Susi bisa langsung datang ke BPK menemui gitu ya. Oke, bisa cukup sekian ya. Oke, terima kasih sekali Susi sudah datang ke sini dengan sendiri gitu ya, dengan keikhlasan, itu sangat bagus sekali. Itu dia sangat mengapresiasi gitu ya. Oke, terima kasih. Monggo silakan kalau misalnya mau pulang, hati-hati gitu ya, hati-hati di jalan. Jangan lupa nanti pokoknya nggak usah mampir-mampir, perhatikan protokol kesehatan gitu ya. Oke, terima kasih sekali ya. Sisi juga terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.